Apa kabar saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Kembali berjumpa dengan saya dalam Wednesday Morning Spirit hari ini Rabu 17 November 2021. Mari kita bersama mengawali dengan menikmati pujian berikut ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Pagi ini kami boleh bangun, bahkan kami mengawali aktivitas hari ini dengan firman. Biarlah firman itu menjadi dasar, menjadi pondasi, menjadi penerang juga dalam langkah kami hari ini. Mohon penyertaan-Mu untuk hamba-Mu ini, apa yang ia sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini dengan tema merasa sendiri. Pernah enggak saudara-saudara itu merasa sendiri, bahkan di tengah keramaian? Di tengah keramaian, ada anggota keluarga di situ, punya teman-teman, tapi tetap saja merasa sendiri. Pernah nggak saudara-saudara merasakan seperti itu? Kalau pernah, mari kita dengarkan dengan seksama firman Tuhan pada saat ini. Kita akan menemukan solusinya, menemukan jawabannya di sini, supaya kita terbebas dari perasaan sendiri. Di dalam fase kehidupan manusia, ada kalanya seseorang itu merasa seorang diri. Ketika anak-anaknya mulai tumbuh dewasa, kemudian bekerja di tempat yang jauh, berpisah dalam jarak yang cukup jauh, kemudian merasa sendiri.
ketika pendapatnya itu berbeda dengan teman-temannya, kadang kita juga merasa sendiri, seolah-olah tidak punya teman, tidak punya sahabat. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan, walaupun masih ada anggota keluarga yang lain, tetapi kemudian seringkali juga kita merasa sendiri. Itu sungguh tidak mengenakkan. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa lebih baik berjalan di dalam kegelapan bersama teman daripada berjalan di dalam cahaya tetapi seorang diri. Tapi seringkali yang ada di dalam hati kita adalah sendiri, kesepian di tengah keramaian. Iya atau enggak? Ini dalam fase kehidupan manusia itu orang biasanya mengalami fase-fase seperti itu, entah dalam masalah atau dalam situasi seperti apa. Coba Bapak Ibu refleksikan, ketika perjalanan panjang hidup Bapak Ibu dan Saudara, ada suatu ketika pasti Bapak Ibu merasakan seperti itu, sendiri, kekosongan, kehampaan. Nah, bagaimana? Apa yang kita lakukan ketika kita sedang merasakan kondisi seperti itu? Nah, saya akan bagikan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat yang ke-7. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Itu yang dirasakan oleh Daud, sosok besar, sosok yang luar biasa. Pernah suatu ketika dia mengalami kekosongan, kesendirian di dalam hidupnya. Dan kemudian yang kedua, mari kita akan lihat Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang kedua, kita belajar dari sosok Tuhan Yesus. Dia juga pernah merasakan kesendirian, kesepian. Sampai-sampai dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dua sosok besar, yaitu Daud dan Tuhan Yesus. Mereka pernah mengalami perasaan sendiri. Bagaimana kita mengatasi situasi seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya cara mengatasinya itu tidak berada jauh di luar sana, tetapi ada di dalam diri kita. Maksudnya adalah itu berkaitan dengan bagaimana cara kita memandang hidup, memandang orang lain, memandang masalah, dan bagaimana cara kita menyikapinya. Apakah Tuhan Yesus setelah mengatakan itu kemudian dia terbebas dari jalan salib yang harus ia tempuh? Enggak, dia tetap menghadapi. Apakah ketika Daud itu menyampaikan seperti itu kemudian dia terbebas begitu saja dari masalahnya? Tidak. Masalah hidup itu akan selalu ada. Tapi tergantung bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita menyikapinya. Lebih konkret lagi begini, Bapak Ibu. Ketika SD, saya merasa bahwa teman-temannya kurang ramai.
mungkin nanti kalau SMP itu teman-temannya akan lebih rame. Seragamnya bukan merah putih lagi, tetapi sudah biru putih. Mainnya lebih asik. Tapi ketika sudah SMP ternyata, wah, kesepian juga ternyata. Kemudian ketika SMP merasa bahwa nanti mungkin kalau SMA akan nggak kesepian lagi. Teman-temannya jauh lebih asik, lebih rame. Tapi ternyata sama saja. Kemudian nanti ketika kuliah, mungkin akan lebih rame. Udah lebih bebas, mainnya bisa lebih jauh, tidak banyak dilarang oleh orang tua. Tapi ternyata sama saja, ada waktunya masalah itu datang dan merasa kesepian. Kemudian berpikir, nanti ketika bekerja mungkin tidak kesepian lagi, akan lebih ramai. Tapi ternyata sama saja. Nah, sebenarnya semuanya tergantung bagaimana kita melihat dan bagaimana kita menyikapinya. Lebih konkret lagi, begini Bapak Ibu. Ada orang yang sering berpindah-pindah rumah karena dia itu merasa kesepian di lingkungan itu. Beli perumahan di sini, kok tetangganya seperti ini. Dia merasa kesepian. Beli lagi perumahan di sini, pindah, kok tetap sepi. Pindah lagi ternyata dia tetap merasa kesepian. Jadi sebenarnya bukan lingkungannya, tetapi bagaimana dia memandang dan bagaimana dia bersikap. Kalau kita memandang bahwa orang lain, diri kita, permasalahan hidup itu akan selalu ada, dan kita juga tetap bersikap baik kepada orang-orang lain, nah di situ kita tidak akan pernah merasa kesepian. Sebenarnya itu tergantung bagaimana kita menempatkan diri. Bahwa terkadang merasa sendiri itu perasaan yang wajar. Kadang-kadang justru itu kesempatan bagi kita untuk berintrospeksi. Tuhan memberkati, memberikan sukacita pada kita semua. Amin. Mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu. Sungguh hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami kepadamu. Pagi, siang, bahkan sampai larut malam, bolehlah kami berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Berbagai aktivitas kami, bekerja, mengurus rumah tangga, sekolah, mendampingi sekolah, berpelayanan, semuanya biarlah Tuhan yang atur, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang berkati. Kami juga berdoa untuk anggota keluarga kami yang sakit, butuh kekuatan, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Kami serahkan juga gereja, bangsa dan negara yang saat ini sedang memulihkan banyak hal yang harus dipulihkan. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah terselip dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.